Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Noni. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Setelah pertarungan epik selama beberapa waktu, akhirnya Monkey D. Luffy harus menerima kenyataan bahwa dia kalah dari Kaido. Kekalahan ini menjadi yang ketiga kalinya, jika dihitung sejak pertama kali Luffy menghadapi Kaido dan tidak sadarkan diri. Di akhir chapter 1013 kemarin, kita melihat bagaimana Luffy terjatuh dari atas Onigashima dan di chapter 1014 terlihat Luffy jatuh ke laut. Kekalahan ini kemudian diumumkan oleh Kaido ke seluruh Onigashima melalui bantuan bawang. Kaido mengumumkan kemenangannya atas Luffy, dan mengatakan bahwa mereka yang masih bertahan dan menyerah akan diampuni nyawanya. Tetapi, sebaliknya, dia akan menghabisi siapapun yang masih akan bertahan dan melawan. Lalu, apa yang terjadi di chapter 1015? Manga One Piece chapter 1015 akan diberi judul Chain, yang berarti rantai, yang mana kata tersebut akan melambangkan ikatan ayah dan anak antara Kaido dan Yamato yang ibarat sebuah rantai. Selain itu, di cover majalah kita akan diperlihatkan sosok Snorping sedang digendong layaknya bayi oleh seekor burung bangau. Chapter 1015 ini akan dibuka dengan menampilkan kembali sosok Luffy yang tengah jatuh ke laut Onigashima dengan keadaan pingsan. Scene langsung berganti ke panggung utama, di mana Chopper tampak sedang digigit oleh Queen. Chopper juga terlihat menangis, namun bukan karena gigitan Queen, namun karena ia mendengar pengumuman dari bawang yang menyebut bahwa Luffy telah kalah. Para samurai aliansi dan beberapa suku Minks lainnya pun menunjukkan reaksi yang sama seperti Chopper. Semua terlihat syok dan kehilangan semangat. Salah seorang bawahan Kaido yang bernama Briscola kemudian mengejek mereka dengan mengatakan bahwa Kaido terlalu kuat untuk dilawan Luffy dan yang lainnya. Adegan lalu berpindah menuju Sanji, Izo, Zoro, dan Kawamatsu. Mereka menyadari bahwa informasi yang disampaikan bawang tersebut sangat menjatuhkan mental bertarung pasukan aliansi. Lalu panel berpindah ke panggung utama di mana Queen berkata ia muak bermain-main dengan Chopper. Queen mengeluarkan taring mesin dari mulutnya dan siap menyerang Chopper dengan serius. Sementara Prospero, dia menggunakan teknik baru bernama Candy Solar, di mana ia menembakkan anak panah dari permen ke berbagai area di ruangan tersebut. Tiba-tiba, Sanji Shikoki mesum muncul tepat waktu dan melancarkan serangan di Abel Jambe ke arah Queen, dan menghancurkan seluruh taring mesin di dalam mulut Queen tersebut. Kemudian Sanji menggunakan teknik rotisserie untuk memelintir tubuh Queen yang secara tidak langsung juga membuat tubuh Queen berputar. Tubuh Queen yang berputar tersebut justru menangkis semua anak panah Prospero yang sebelumnya sudah ditembakkan. Bahkan, Prospero sendiri pun terkena ayunan dari tubuh Queen yang membuatnya terlempar. Di sisi lain, Sanji memuji Chopper karena sudah bertahan cukup lama melawan Queen. Sementara Chopper, ia terus menangis karena berita kekalahan Luffy. Sanji pun berteriak berhenti menangis idiot. Kau lupa, sudah berapa kali kita melihat keajaiban terjadi. Sanji lalu memberikan Zoro kepada Chopper, dengan cara ditendang. Sanji berkata bahwa apabila Zoro sudah sembuh, maka ia bisa setara dengan 10 orang. Kemudian Zoro terbangun setelah mendengar perkataan Sanji yang tadi. Zoro kemudian berteriak aku setara dengan 2000 orang. Sanji kemudian meminta pasukan aliansi menyerahkan Queen ke tangannya. Para pasukan aliansi pun bingung kenapa Sanji tidak kehilangan semangat bertarungnya. Sementara itu Malcolm mengungkapkan bahwa hal tersebutlah sikap pantang menyerah dan percaya kepada kapten mereka yang membuatnya menyukai kru topi jerami. Lalu panel berpindah ke lantai 1, di mana kita bisa melihat Kiku dan Kanjuro terbaring di lantai. Belum dipastikan apakah keduanya masih hidup atau memang sudah mati. Di sisi lain, Shinobu bersama Momonosuke kabur dari kejaran Kaido.
Kaido pun mencoba mengejar mereka, namun Kinemon menusuk kaki Kaido dengan pedangnya. Terlihat juga bahwa kepala Kinemon kini sedang berdarah-darah. Kaido bertanya kepada Kinemon, apa gunanya berjuang sampai di titik darah penghabisan seperti ini? Kaido berkata lagi bahwa ia harusnya menerima saja kekalahannya, dan mati seperti pejuang. Kaido lalu mengambil sebilah pedang, entah pedang Kiku atau Kanjuro, lalu ia menusuk punggung Kinemon hingga menembus perutnya. Shin lalu berpindah ke Momonosuke. Dikonfirmasi bahwa suara yang Momo dengar di chapter 1014 lalu adalah suara Luffy, di mana Luffy meminta Momo untuk menyampaikan pesannya kepada pasukan aliansi. Momonosuke lalu menggunakan kodok bawang untuk menyampaikan pesan Luffy tersebut ke seluruh kastil. Aku Momonosuke. Aku menyampaikan pesan Luffy untuk kalian semua. Luffy masih hidup, dan ia berkata ia pasti akan kembali. Jadi aku mohon, teruslah bertarung. Aku tahu itu sulit dan menyakitkan, tapi tolong, bertarunglah, kata Momonosuke menirukan pesan Luffy. Setelah Momo menyampaikan pesan tersebut, terlihat ekspresi beberapa karakter, seperti kakek Hyogoro, Yamato, Raizo yang sedang bertarung dengan Fukurokuju, dan Jinbei yang sedang tersenyum. Terlihat juga ternyata Luffy menyampaikan pesan kepada Momonosuke tersebut dalam keadaan pingsan. Momonosuke lalu menyampaikan kata-kata terakhirnya, yakni Luffy pasti akan menang. Setelah itu, terlihat lagi beberapa karakter lain seperti para samurai aliansi yang mendapatkan kembali semangat bertarungnya, Sanji yang bertarung dengan Queen, ada juga Franky yang tersenyum, serta Chopper yang menangis bahagia. Masih dari panel yang sama, panel juga menunjukkan ekspresi Brook dan Robin yang terlihat sangat percaya diri dengan pertarungan mereka menghadapi Black Maria, serta Kapten Kid yang juga terlihat tersenyum. Sebaliknya, terlihat Hushu yang sedang marah, sementara King ditampilkan menatap orang-orang di sekitarnya. Kemudian, Shin menunjukkan Kaido yang berhasil memojokkan Momonosuke dan Shinobu, yang membuat Shinobu memakai kekuatannya untuk menghancurkan batu dan lolos dari kejaran Kaido. Tiba-tiba, kita diperlihatkan kondisi Luffy yang untungnya ditemukan oleh kru bajak laut Law. Shin lalu berganti ke Nami, Usopp, dan Tama, yang ditampilkan sedang berlari di lorong kastil. Nami terlihat memegang kelima touch miliknya, di mana kita bisa melihat wajah Zeus di situ. Entah bagaimana, akhirnya Zeus dapat menghindari kejaran Hera setelah sempat sekarat. Dan sekarang sepertinya sudah pasti bahwa Zeus akan kembali ke pelukan Nami. Adegan berganti lagi, kali ini ke pertarungan Big Mom dan Kid. Di sini terlihat Trafalgar Law juga sampai ke tempat tersebut. Law berkata bahwa setelah menghabiskan waktu bersama Luffy cukup lama, ia anehnya merasa dapat mengandalkan Luffy untuk melakukan sesuatu. Kid lalu berkata, Trafalgar, apakah kau akan menghalangiku? Law lalu membalas, berpikirlah dewasa, Eustace. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita akur dulu sementara? Di panel-panel akhir, kita akan melihat Kaido yang masih ada di luar Onigashima dan tiba-tiba saja Yamato muncul. Yamato meneriakkan nama Kaido, sementara Kaido meminta Yamato untuk memanggilnya ayah. Yamato kemudian menjawab bahwa ia ada di sini untuk memutuskan hubungannya dengan Kaido. Scene epic tersebutlah yang menjadi bagian akhir dari One Piece chapter 1015 kali ini. Tak lupa juga bahwa di akhir chapter One Piece 1015 tertulis minggu depan tidak libur. Sampai jumpa dan terima kasih.